Kang Budi. Oh, Oh ya, saya Pak Marpawung, Kang Budi. iya. Saya ada sedikit yang mau dikonfirmasi. Itu kalau yang di Kabandungan itu semuanya pupuk subsidi itu dari KTM dari sini. Kalau subsidi ya dari saya, tapi hanya sebatas urea, Ponska, sama organik. 3 jenis. Yang 2 lagi SP36, ZA dari distributor yang lain. Oh, berarti ada 2 distributor masuk Ada ke sana. 2 distributor. Itu rupanya yang ZA tadi sama satu lagi apa itu? SP36. Nah, itu memang bukan subsidi. Subsidi. Subsidi, tapi distributornya siapa? Distributornya keluarga tani kalau yang saya tahu. Keluarga Tani itu? Ya, Ada di mana, Pak? di bawah. Di bawah. Oh, Saat. Kang Endun bukan? Bapak bukan? Adek sih. Hah? Oh, Adek. yang perempuan sih. Bu Depi. Bu Devi. Iya. Saya mah tahu orang ini main sudah dari orang ke Kujangnya dulu saya kok. Karena yang ke Kujang tuh saya dengan bapak dulu sama si orang dinas pertanian itu awalnya. Iya. Ke Mampang sana. Makanya saya paham ini perkembangannya karya tani mah dari dulu dari tahun 2000 sangat paham lah waktu zaman masih kena ayah almarhum Pak Isep. Ya. Iya. Nah, jadi bukan baru saya tahu ini, saya tahu. Cuman kan artinya saya wajib mengklarifikasi kalau udah ada tentang peredaran pupuk subsidi ini ada yang tidak diterima oleh petani sesuai dengan RDKK itu kan gitu. Nah, tapi menurut si kios tani Pak Emennya mengatakan bahwa itu saya nggak tebus, itu ada di KTM semua. Nah, artinya kalau di KTM berarti semua pupuk yang sesuai dengan RDKK yang ditandatangani PPL di Kecamatan Kabandungan tidak keluar kepada petani kan gitu nih ceritanya. Ya. Nah, itu belum kira-kira disalurkan. Belum disalurkan. Belum disalurkan apa memang karena Belum ditebus sama distributor juga, Pak. iya terus karena Iya. Karena masih ada dalam bentuk alokasi. Alokasi. Oh, Jadi setiap tahun itu dinas mengeluarkan surat keterangan ya SK, surat keputusan berisi mengenai alokasi dan perubahannya. Oh ada itu. Ada. Seperti apa suratnya coba? Nah itu kan. Coba foto Ini dulu. permentannya, ini. Oh ya, permentan saya ya. Ini SK Dinas, provinsi. Ya. Ini yang perubahan dari provinsi yang kedua. Ini SK Dinas yang pertama. Ini SK Dinas yang kedua. Dasarnya ini. Yang di fotonya? Boleh. Izin lah. Barang resmi itu mah. Provinsi perubahan. Ini dinas pertanian ya. Jadi berarti RDKK yang masuk ke Kabandungan itu semua sesuai yang telah dituliskan, misalnya seperti ada satu yang pemilik kartu tani itu mempunyai dari beberapa item itu hampir 1 ton, tapi dia hanya mengambilnya itu 500 kilo gitu. Nah terus problemnya yang 500 kilo ini itu barang ada di mana? Masih dalam bentuk alokasi. Belum ditebus oleh distributor ataupun kios. Oh gitu. Iya, jadi masih di produsen, Pak. Oh berarti masih di Pupuk Kujang kalau gitu. Masih di PT Pupuk Kujang, dalam hal ini Pupuk Indonesia. Oh jadi barang itu masih di sana. Karena kan disinyalir nih karena kata Pak Emen kata petani ini harga pupuk subsidi dengan non subsidi pada saat ngambil itu sama. Kan itu yang jadi problem di Kabandungan itu saya juga harganya nggak mungkin. Harga yang subsidi pasti lebih murah, harga yang non subsidi pasti lebih mahal. Nah kan gini, kalau ada indikasi petani membeli yang non subsidi lebih murah,
Kan begitu. Iya, seharusnya. Sama. Apa sama? Iya. Nah, Sama dengan berarti produk non subsidinya bukan produk pupuk Indonesia. Jadi ada Giagro, ada DSP, produk swasta, pupuk itu kategorinya non subsidi, Pak. Pupuk bebas, harganya murah. Model DSP, Ya. DSP dijual 2.000, Giagro dijual 2.000. Di bawah subsidi kita ya. Ya, atau hampir sama dengan yang subsidi. Kita kan Boleh 2.300. jadi asumsi petani yang non subsidi itu yang itu. Ya. Kalau yang dari Kujang sendiri berapa Pak untuk pupuk urea misalnya per kilonya? Subsidi Korea harganya 225. 225. Ya. Kalau TSP? SP saya nggak Oh ini tahu apa? ya. Saya hanya Ponska 2.300 saya tanya. Oh itu Organik ya, 800 ya. Kalau Ponska itu berapa? 2.300. Ponska HET-nya Iya, 23. 23 HIT-nya. Jadi berarti per 50 kilonya berapa itu ya? 100. Kali aja Pak Asep tolong. 115. 15. Nah, HIT-nya segitu. Dan tapi petani, salah satu petani di Ciamerang, dia membeli 130 Per karung itu. 30. Iya. Nggak boleh. Satu itu, keduanya tadinya Kang Budi ada harga subsidi dengan non subsidi sama harganya, mending beli non subsidi kata dia. Ya. Nah, kalau pakai kartu tender ada ribet cenah. Ya, karena mah kewe cenah. Ya memang regulasinya harus Ya. begitu Pak, harus pakai kartu tani. Karena komoditi kenapa? Kalau misalnya pupuk subsidi tidak ada, mending lo terlibatnya bikin non subsidi karena ya sama harganya. Iya, cuma dari segi kualitas standar nasional Indonesia kita nggak pernah tahu. Kita kan jadi asumsi begini, apakah ini yang non subsidi dijual, yang subsidi dijual non subsidi? Kalau subsidi dijual non subsidi nggak mungkin. Untuk produk tertentu itu sudah ada pembedaan Ya. dari tampilan fisik, katakanlah urea. Nah, Urea kalau untuk yang subsidi warnanya pink. Kalau yang untuk non subsidi putih. putih. Dari karungnya juga udah beda, mereknya juga udah beda. Nah, lalu untuk ini Pak, untuk misalnya kios-kios, saya udah datang ke beberapa kios, itu bukan kadang-kadang itu pada kurang timbangannya, bukan 50 kilo, tapi ada yang 48, ada yang 47 kilo. Nggak mungkin. Nah, eta di mana? Nggak mungkin. Kita sudah ngobrol dengan kepala gudang. Ya, Si orang itu ngobrol ada aja. standarisasi Pak. Nah, tapi tetap itu kurang Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi, distributor itu pengambilannya EPOT gudang Kujang, Ya. gudang lini 3. Ya, Jadi distributor itu kadangkala tidak menyimpan fisik Pak. di gudang. Di gudangnya distributor. Ya, Jadi distributor itu ngambil langsung ke Ke gudang gudang Kujang, EPOT lini 3 penyerahannya. Dan itu kalau yang saya tahu ada standarisasi untuk mutu. Katakanlah yang namanya bongkar penerimaan gudang dari lini 2 dari pabrik itu disampling Pak, ditimbang. Jadi kalau misalkan ada susut di bawah di atas 5% itu udah dicek nggak diterima sama gudang. tapi kenyataannya di kios. Pak Budi, ini kan tetangga saya. Dia udah datang, si abang. Ya, ditanya, langsung susah. Wah Pak, 100% kita pasti timbangan kurang, rata-rata 2 kilo. Ada rekamannya di saya. Tinggal dicek aja sama bapak ke gudang. Saya sampai ke gudang Kujang. Itu Ya. itu kuncinya. Jadi nggak, sebenarnya gini, kan memang bukan bapak aja yang masuk di sini ya, ada juga yang dari Garut itu, Ya, apa namanya, distributor dari Garut juga roda ada, apa namanya, Roda bumi. roda bumi. Itu kemarin itu diakui sama tokonya itu, sebetulnya distributor tuh tahu bahwa ini kurang. Cuman kalau saya ngomong naik ke atas, itu kata toko loh. Ada mas saya putarin hari ini.
Itu toko yang bilang tahu distributor itu. Cuma dia bilang kalau dibuka semua ini bagaimana kalau Anda buka? Bukalah, makanya Bapak buka aja itu peredaran pupuk di Nyalindung, ada suaranya. Yostani itu langsung ngomong. Jadi artinya nggak usah ditutup-tutupi lagi nih gitu. Jadi memang ada, cuman mungkin Yang saya tahu dan ini maaf nih, cuman kita mungkin distributor mengamankan dirinya juga kan gitu. Kok sebab itu cerita Kiostani ini semua tahu. Katanya, kenapa saya tidak mau buka karung? Karena tak kalah pada saat itu KTA itu cuma 30 kilo, dia bilang gitu kan. Nah, sisa 20, ternyata kadang timbangannya 48. Nah, 2 kilo ini masa jadi tanggung jawab saya? Apa bayar subsidinya? Itulah boleh, Pak. keluar daripada ini, maaf dulu nih. Iya. Ini kita sharing loh ya. Nah, jadi maksud saya, Bapak pembenaran terhadap Bapak itu terserah lah. Kan kita kan mencari aja nih, perimbangan. Silakan. Tapi kita dapat informasi dari lapangan seperti Bapak bilang tadi, tidak akan mungkin pupuk non subsidi, pupuk subsidi dijual harga dengan non subsidi. Tapi pada kenyataan Bapak bilang tadi non subsidi itu fisiknya putih. Subsidi warna pink. Tapi yang dijual kan pink. Berarti ada beredar pupuk subsidi dijual non subsidi. Nah, itu yang kenyataan di Kebandungan. Nah, itu yang kita kejar hari ini. Subsidi dijual non subsidi. Tinggal ditangkap. Nah, makanya kan ini yang ceritanya siapa ini, inilah yang kita buka ini kan gitu. Karena tunggu dulu, kita kan Tani pemegang kartu tani. Betul. Karena dia pelaku usahanya. Iya, Pak. itu ceritanya itu. Jadi ginilah. Aduh, biar aja terus. Siap. Jadi ini mekanisme pendistribusiannya, Pak. Ya. Ini. Jadi kewenangan distributor tuh ya hanya ini, menebus dari alokasi. Kemudian menyalurkan kepada pengecer, kemudian nanti melaporkan dalam bentuk F5. Jadi pengecer ini kan itu kios itulah ya. Betul. Cuman ini kan sekarang kan gini, yang menjadi sumber hari ini kan petani. Kan yang Bapak taruh di sana itu kan petani yang ngambil. Kan gitu. Iya. Ya, anggota kelompok tani kan. Betul. Jadi kadang sampai mereka ngomong, ada bisa nanti Bapak dengar sendiri, bisa buka di link kita seputar jagat yang kemarin lah. Petani itu bicara bahwa saya lebih mudah tanpa kartu tani daripada. Jadi maksudnya punya kartu tani ribet, nggak punya kartu tani juga segitu juga ngambilnya gitu loh. Tapi itu diakui sama sama kios pupuk Bapak itu, Pak siapa namanya, Pak Emen itu kan, bahwa dia memberikan alasan dia jatah pribadi dia katanya kepada petani, sementara dia pemakai juga kan udah nggak mungkin. Pak Emen secara pribadi sebagai petani mungkin punya kartu tani. Dia punya, dia kan saya bilang gitu. Tapi kan dia kan luas, kan dia cerita dulu nih. Arealnya dia bilang luas. Tapi karena ada petani yang membutuhkan, udah saya kasihkan aja. Nah pertanyaannya dia nanamnya pakai apa? Dan dia juga punya, dia petani juga kok. Berarti kan ngambil pupuk. Tadi kan saya bilang nih, saya punya kartu tani. Tinggal dilaporkan itu Pak di aplikasi namanya T-Uber. T-Uber itu memfasilitasi penjualan penyaluran ke petani selain kartu tani.